Halo guys, Sobat Inspiratif channel Doni Indra di seluruh Indonesia Raya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Izinkan kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar perikatan dan perjanjian. Pada forum ilmiah ini, jangan dijadikan sebagai dasar hukum. Ini hanyalah menambah pengetahuan bagi teman-teman seluruh Indonesia Raya. Yuk kita lihat video berikut ini. Dasar-dasar perikatan dan perjanjian. Slide-nya saya gambarkan ke bulan untuk luar angkasa. Di sini sebagai petunjuk, biasanya orang membuat perjanjian seakan-akan ingin mendapatkan sesuatu yang bercita-cita atau bermimpi-mimpi yang lebih. Yuk kita mulai. Perikatan. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa perikatan tidak diatur secara tegas pada KUH Perdata. Pada pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Jadi sebenarnya apa itu perikatan? Perikatan adalah hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu wajib menuntut suatu prestasi dari pihak yang lain yang kewajibannya memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri adalah suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum di sini bisa kita gambarkan bahwa suatu peristiwa, kondisi atau keadaan yang mana dalam prosesnya nanti akan menimbulkan sesuatu yang ujung-ujungnya bisa berakibat ke pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Ada juga yang namanya peristiwa biasa. Peristiwa biasa berkaitan dengan paling pelanggaran norma. Maksudnya di sini misalnya contohnya adalah ketika kita janjian untuk bertemu. Nanti saya ke rumah kamu jam 3. Nanti kita makan bakso bersama di rumah kamu. Kenyataannya jam 3 bakso sudah disiapkan, sampai dengan jam 5 belum datang. Karena ternyata si teman itu ketiduran. Apa yang terjadi? Kita yang sudah menyiapkan bakso akan merasa jengkel, ngambek, dan marah. Jadi peristiwa itu hanya sampai di situ. Kecewaan hati, dan mungkin penyelesaiannya bisa dengan minta maaf. Perikatan sendiri lahir karena undang-undang, sedangkan undang-undang itu bisa dibagi menjadi dua, akibat perbuatan manusia dan undang-undang semata. Undang-undang semata di sini adalah misal apabila kita melakukan perkawinan, maka hubungan perdata kita dengan istri kita menyebabkan kita apabila nanti mempunyai keturunan atau anak, maka kita berkewajiban untuk mendidik anak tersebut. Kemudian contoh yang lain lagi adalah sebagai anak kita wajib untuk memelihara orang tua, diatur dalam undang-undang. Yang lain lagi adalah perjanjian pembuatan PT, bahwa pada dasarnya PT adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih. Yuk kita hari ini bikin PT. Tapi tidak bisa seperti itu saja. Dalam peraturannya perundang-undangan bahwa PT harus didirikan di depan pejabat umum. Jadi perikatan timbul karena undang-undang semata. Kemudian perikatan dapat timbul karena undang-undang tapi akibat dari perbuatan manusia. Ada yang namanya perbuatan melawan hukum atau onrehmatik dat. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum berarti menimbulkan suatu kerugian. Ada kesalahan atau kesengajaan
pada pasal 1365 KUH Perdata. Contohnya misalnya ketika kita sedang asik-asiknya berjalan dan membawa handphone, tahu-tahu ada motor yang menabrak kita sehingga kita terluka dan handphone kita pecah. Maka di situ dapat kita lihat ada kerugian yang kita timpa, yang kita terima, yaitu mungkin badan kita lecet-lecet yang harus dibawa berobat. Yang kedua, handphone yang pecah tadi. Dalam hal ini kita harus membuktikan bahwa memang dalam hal ini apabila yang menabrak tersebut melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian, maka wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Contoh adalah on rehmatic dat. Kemudian ada perbuatan menurut hukum atau rehmatic dat. Perbuatan menurut hukum di sini biasanya berkaitan dengan, sebagai contoh, misalnya di Indonesia sering kali terjadi adalah perbuatan yang sifatnya sukarela atau zaakwaarneming bahasa Belandanya. Perbuatan ini bisa diketahui oleh orang lain atau tidak diketahui oleh orang lain karena kita mengurusi orang lain dan tidak memerlukan surat kuasa. Contohnya seperti apa? Misalnya adalah kita dititipin rumah oleh tetangga depan atau di tetangga samping atau tetangga. Pak, saya titip kunci rumah karena saya mau pulang kampung selama 3 hari. Baik Bu, terima kasih ya Pak. Iya Bu. Pada saat kita menerima itu, maka kita tahu bahwa kita mengurusi orang lain untuk menjaga rumahnya dan kita tahu akibat hukumnya. Maka setiap ada yang bunyi kletak, kita tengok di korden, kita lihat, oh ternyata bukan, itu kucing. Akibat perbuatan hukumnya kita mencoba untuk menjaga rumah itu sebaik-baiknya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah ketika tetangga tersebut pulang kampung dan kembali lagi, Pak ini Pak oleh-oleh buat Bapak. Terima kasih sudah dijaga rumah saya. Ya Bu, ini kuncinya. Berakhir sudah perbuatan kita. Kemudian akibat perbuatan manusia yang ketiga adalah karena suatu perjanjian. Perjanjian bisa dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Lisan tadi, misalnya seandainya kita melakukan jual beli, bisa juga saya beli handphonemu ya, ini handphone bekasmu ini tak beli 500.000 ya, oke deal, setuju. Itu bisa dikatakan kita melakukan perjanjian secara lisan. Atau bisa dengan tulisan atau kontrak. Kontrak bisa di bawah tangan atau di depan pejabat umum, notaris. Perikatan lahir karena undang-undang pasal 1352 KUH Perdata. Perbuatan manusia pasal 1353. Perbuatan menurut hukum rehmatic dat. Perbuatan melawan hukum on rehmatic dat. Perbuatan menurut hukum 1354 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Perjanjian adalah sumber perikatan pasal 1313 KUH Perdata. Unsur-unsur perikatan yang pertama adanya hubungan manusia. Adanya hubungan hukum. Hubungan yang meletakkan pada hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada satu pihak yang lain. Apabila ada pihak-pihak yang mengindahkan atau melanggar hubungan tersebut, maka hukum memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi. Apabila terjadi wan prestasi, maka hukum mengatur tersebut. Kemudian ada harta benda atau kekayaan. Biasanya perjanjian perikatan dilakukan berhubungan dengan harta benda atau kekayaan. Kemudian adanya dua pihak atau lebih
di mana pihak yang berhak atas prestasi dan berkewajiban menuntut prestasi. Kemudian yang keempat, adanya prestasi. Prestasi di sini bukan seperti anak kuliahan bahwa prestasi adalah IPK, tetapi di sini adalah objek dari perjanjian, yaitu hal yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jika sudah berbicara perjanjian, maka bicara mengenai pembuktian. Subjek perjanjian. Subjek perjanjian, pihak-pihak yang dapat membuat perjanjian atau di dalam pasal 1315, 1317, 1318, 1349 KUH Perdata. Memberlakukan 3 golongan dalam perjanjian. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Artinya jika saya melakukan perjanjian dengan B, maka perjanjian itu berlaku untuk saya dan B. Kemudian perjanjian berlaku bagi pihak ketiga, pasal 1317 BW. Artinya seringkali kita, contoh misalnya kita menyekolahkan anak kita. Yang membuat perjanjian antara sekolah dengan kita, tetapi untuk kepentingan pihak ketiga. Siapa? Anak kita. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang berhak. Pasal 1318 BW. Misalnya kita perjanjian asuransi, maka ahli warisnya adalah si A, si B, si C. Subjek perjanjian adalah subjek hukum atau orang, biasa disebut dengan naturalik person, dan badan hukum reh person, yaitu PT, koperasi, dan yayasan. Objek perjanjian adalah barang atau prestasi atau jasa. Bisa berupa barang yang diperdagangkan, satu, contohnya tadi handphone. Kemudian yang kedua, barang untuk kepentingan umum tidak dapat dijual belikan, contoh jalan raya. Misal kita menjual rumah kita jual, Pak ini rumah saya jual, termasuk jalan raya di depan itu saya jual. Tidak boleh menjual jalan raya. Yang kita jual cukup rumahnya saja. Dapat ditentukan jenisnya. Misalnya kita beli mobil, yang penting kita tahu jenisnya adalah sedan, tipenya seperti apa, mereknya apa, dan biasanya mungkin inden, apalagi akhir tahun. Yang keempat, dapat berupa barang yang akan datang. Pasal 1334 BW. Misalnya adalah, ini biasa terjadi apabila kita membeli apartemen atau perumahan, kita harus bayar DP dulu sampai akhirnya baru dibangun. Entah itu kemudian barang itu bisa serah terima kepada kita 6 bulan kemudian, setahun kemudian, seperti itu. Syarat sahnya perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Ini adalah syarat subjektif, artinya dapat dibatalkan. Kemudian 2, cakap membuat suatu perjanjian. Jadi 1 dan 2 ini adalah syarat subjektif. Subjektif artinya ada kesalahan dalam subjeknya, tetapi perjanjian tetap berlaku dan bisa dimintakan pembatalan ke pengadilan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu atau objektif dan suatu sebab yang halal. Ini adalah juga syarat objektif. Apabila dilanggar syarat objektif ini, misalnya tidak ada prestasi yang kita bicarakan, kita mau bikin perjanjian, apa yang harus kita bicarakan? Kalau tidak, ngomong kosong saja itu, maka bisa batal demi hukum. Artinya dari awal dianggap tidak sah perjanjian tersebut. Kata sepakat para pihak dalam perjanjian. Ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap lahir atau sah pada saat terjadinya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
Kata sepakat cacat apabila satu, adanya kekhilafan, dua, adanya paksaan, tiga, adanya penipuan. Kekhilafan ini adalah unsur yang tidak disengaja, paksaan tidak harus paksaan berupa fisik tapi psikis, penipuan adalah unsur yang disengaja dan dilakukan tipu muslihat. Jadi apabila kita memahami BW, kata sepakat tidak ada dalam BW. Maka bagaimana cara memahaminya? Memahaminya adalah dengan argumentum contrarium. Artinya kita melihat yang kontra dari situ. Tidak ada pengertian sepakat, maka kita cari pengertian yang tidak sepakat. Ternyata diatur bahwa kata tidak sepakat atau sepakat cacat apabila mengandung kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Maka di lain tersebut adalah sepakat. Kemudian cakap. Cakap diatur dalam pasal orang yang cakap untuk membuat perjanjian dan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Cakap di sini adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab secara hukum, biasanya dinyatakan dengan dewasa. Tapi cakap berbeda dengan berwenang. Cakap belum tentu berwenang. Kenapa? Karena berwenang adalah mereka yang boleh melakukan, mempunyai hak atas hukum tersebut. Mereka yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, pasal 1330 KUH Perdata, yang pertama adalah orang yang belum dewasa, diatur dalam pasal 330 KUH Perdata dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian mereka yang di bawah pengampuan diatur dalam pasal 433 KUH Perdata. Kemudian seorang istri diatur dalam pasal 108 sampai 110 KUH Perdata. Untuk istri pada awalnya untuk melakukan suatu perjanjian perlu pendampingan dari suami, tapi sekarang dengan adanya pasal 31 junto pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63 menyebabkan ketentuan itu tidak berlaku lagi. Suatu sebab tertentu atau prestasi harus adanya kausa. Yang diartikan di sini kausa adalah tujuan para pihak mengadakan perjanjian. Atau kata lain, kausa adalah isi dari perjanjian, prestasi tadi. Apa yang kita tentukan di sana. Halal, dalam pengertian kausa halal diartikan sebagai tujuan atau apa yang dikehendaki untuk dilaksanakan dalam perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1337. Unsur-unsur perjanjian. Yang pertama adalah unsur esensialia. Ini adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Apabila tidak ada, maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum. Unsur esensialia di sini adalah prestasi. Kemudian naturalia, unsur-unsur yang ada dalam undang-undang dan apabila para pihak tidak mengaturnya, maka undang-undang yang mengaturnya. Unsur naturalia adalah unsur bawaan sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Yang ketiga adalah aksidentalia, unsur pelengkap, merupakan ketentuan yang dapat diatur oleh para pihak. Contoh unsur perjanjian. Pada perjanjian jual beli atau unsur esensialnya adalah barang dan harga. Kemudian unsur naturalianya adalah cacat bawaan atau cacat yang tersembunyi. Tetapi apabila ternyata cacat tersembunyi itu disampaikan kepada pembeli, Bu, ini kita beli sepatu agak menceng sedikit, yang harganya 300.000 saya jual jadi 150.000, dan jika pembeli sepakat atau setuju maka tidak ada gugatan di situ. Tetapi apabila kita tidak mengetahui adanya cacat tersebut, maka itu menjadi tanggung jawab penjual. Kemudian unsur aksidentalia, ketentuan mengenai tempat dan syarat penyerahan benda.
Kita bisa janjian, oke, untuk sepatu tersebut nanti kita ketemuan di mall mana, atau ketemuan di suatu tempat untuk penyerahan sepatu. Contoh lain lagi adalah perjanjian sewa menyewa rumah. Unsur esensialnya sudah jelas bahwa sewa menyewa rumah otomatis harus ada rumah sewa. Naturalianya, unsur bawaannya adalah hak dan kewajiban penyewa maupun yang menyewakan. Unsur aksidentalia adalah menunjukkan foto pembayaran listrik dan air. Lalu pada zaman dahulu belum ada handphone, maka orang mengaturnya, tolong nanti kalau sudah bayar listrik atau telepon atau air, telepon biasanya, maka serahkan kepada saya. Karena yang terjadi biasanya tunggakan sampai 3 juta orang menghilang, atau 5 juta buat telepon internasional, interlokal, habis 5 juta kemudian mereka minggat. Asas-asas dalam perjanjian, pertama adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini kita bebas melakukan kontrak dengan siapapun, melakukan objek perjanjian yang dikontrakkan, kemudian bebas untuk tidak melakukan kontrak, dan hal-hal ini dibatasi oleh pasal 1337 ya, yaitu undang-undang dan kesusilaan dan ketertiban. Asas konsensualisme yang kedua sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, asas kepribadian, personality, bahwa perjanjian untuk diri sendiri tidak boleh merugikan orang lain dan menguntungkan orang lain. Kemudian asas kepastian hukum, asas istiqat baik, dan asas lainnya. Ini asas-asas dalam perjanjian. Terima kasih, itu penjelasan dasar-dasar perikatan dan perjanjian. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.